6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi prof. Seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada hari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yuk, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, pagi ini semangat-semangat banget ya kayaknya ya. Yang terhormat Bapak Sugimin dan Ibu Tririni, serta Bapak Ibu guru karyawan dan anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Jaya. Jayanya masih lemes nih, gimana? Kan kalian itu pelajar Pancasila yang semangat, ya nggak? Tapi pagi ini masih lemes-lemes banget. Coba Ibu mau denger lagi ya. Jayanya yang semangat, tunjukkan kalau kalian itu pelajar Pancasila yang benar-benar udah merdeka. Gitu ya anak-anak ya? Oke, selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Ya. Oke, jayanya udah lebih semangat gitu ya. Jadi tunjukkan kalau kita ini semangat yang ya benar-benar udah merdeka lah ya anak-anak ya. Nah, pagi ini kita kumpul bareng banget nih. Ada kelas 7, 8, 9 serta Bapak Ibu guru ya yang turut mendampingi kalian untuk kegiatan kita pagi ini di Studium General. Nah, pada pagi ini kita akan angkat materi pelajar Pancasila gitu ya, yang tadi sekilas udah ada penyampaiannya tuh
ada 6 profil nih dari pelajar Pancasila itu yang kalau menurut Ibu sih ini kok kayaknya PJ udah nerapin banget ya. Tapi nggak tahu nih kita secara personal udah pelajar Pancasila banget atau belum. Nah makanya pada pagi ini ada narasumbernya yaitu Bapak Bara yang mungkin bisa menambahkan lagi ilmu-ilmu ke kita terkait pelajar Pancasila supaya kita lebih dalam lagi dan bisa lebih Pancasila lagi. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kalau begitu langsung aja Pak Bara. Ya, Udah siap? siap. Oke, kalau gitu silakan Bapak Bara untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rama selaku moderator dan selamat pagi anak-anak SMP Pembangunan Jaya kelas 7, 8, dan 9 ini suatu kesempatan yang berharga sekali untuk Pak Bara ya untuk bisa mengisi studium general ini program luar biasa dari SMP Pembangunan Jaya yang di-create ya untuk kalian bisa memahami sebelum masuk ke pelajaran mumpung masih tahun ajaran baru kan gitu ya. Jadi nanti pas masuk ke pelajaran-pelajaran seperti PPKN, agama Islam ataupun agama yang lain, jadi sudah masuk tuh. Oh, ini dulu waktu studium general sudah masuk. Kemarin juga ada biologi ya, kemudian juga ada karakter building ya gitu. Nah, hari ini Pak Bara akan mendapat kesempatan diminta untuk mengisi mengenai menjadi prinsip dengan memaknai falsafah Pancasila. Nah, ini satu kesempatan yang luar biasa. Pak Bara juga kelas 7. Nah, ini yang kelas 7 mungkin belum kenal Pak Bara karena udah menyalakan kamera ya, terus kalau disapa menyapa balik gitu. Saat masuk room aja menyapa dengan salam gitu, itu udah satu karakter ya yang harus dipertahankan sebagai pelajar Pancasila. Seperti video tadi yang sudah diputar oleh Bu Ana ya. Nah, untuk kelas 8, kelas 9, ayo jangan kalah ya sama di kelasnya. Kita harus tunjukkan bahwa kalian adalah senior-senior, kakak kelas yang teladan ya, yang bisa menjadi contoh juga ya. Dan apalagi OSIS ya. Nanti kita akan bahas beberapa kegiatan di SMP Pembangunan Jaya yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Betul kata Bu Rahma tadi bahwa SMP Pembangunan Jaya sebenarnya sudah melakukan gitu. Bahkan menurut Pak Bara ini harusnya sudah bisa jadi sekolah penggerak ya untuk menginspirasi sekolah-sekolah lain gitu. Banyak teman-teman kalian di sekolah lain mungkin tidak seberuntung kalian ya, seperti misalnya belajarnya tidak setiap hari dengan daring seperti ini, mereka hanya menghabiskan waktunya main gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya fasilitas ya, sekolahnya juga belum bisa menyelenggarakan sekolah secara daring dengan seperti SMP Pembangunan Jaya ini menjadi nilai tambah. Makanya Pak Bara tuh waktu SMP kalau berseberuntung kalian tuh kayaknya Pak Bara bisa lebih pintar kali ya gitu. Oke, nah hari ini seperti yang tadi Pak Bara bilang, Pak Bara didapat kesempatan nih untuk membahas tentang global citizenship dan falsafah Pancasila. Ini berat sekali ya sepertinya gitu. Nah, membahas Pancasila pasti tidak terlepas dari siapa orang di baliknya. Ada yang kenal nggak ini foto siapa ya? Kira-kira ini foto siapa ini? Yang nomor 1 deh ini. Ya, nomor 1 nih. Salah. Yang nomor 1 yang di sini nih. Yang nah ini. Ini mau coret ya. Siapa? Saya yang jawab. Supomo. Siapa yang jawab? Laika, Pak. Oh, Laika. Wah, Laika emang. Ini Supomo. Laika kenal nggak Supomo itu siapa? Yang ikut apa tuh, Pak? Di sidang dalam mengajukan yang nanti buat jadi nilai Pancasila itu. Oke, tapi secara biografinya Laika belum mengenal ya siapa Supomo. Nanti kita akan bahas. Tapi Pak sudah mengenal ini Supomo ya. Ini padahal fotonya Pak Bara dapat dari apa namanya? Zaman dulu ya.
gitu. Nah, yang kedua ini foto siapa ya kalau yang di tengah? Ini pasti semua kenal nih, kelas 7. Belum kenal, Belum kenal? belum pernah ketemu. Belum Tahu ketemu. siapa? Karno, Pak. Masa sih? Karno lah. Karno, Siapa itu? Pak. Soekarno ya? Soekarno. Oh, itu ada yang Soekarno. Soekarno. Betul. Soekarno, Pak. Betul ya, Lagi. Pak. Ya. Ya. Ya, tadi Rafa belum kenal apa, belum kabarnya juga belum pernah ketemu. Nah, di mana kita bisa menemuinya? Di buku-buku ya, di sumber-sumber lainnya, internet, apa banyak sekali kita bisa menemuinya. Nah, itulah nanti masuk ke dalam profil pelajar Pancasila gitu. Tidak harus mengenal, kalau kenalan malah serem nanti orangnya udah meninggal ya. Dia adalah presiden pertama kita ya, presiden Republik Indonesia pertama kita. Oke, yang ketiga ini adalah gambar dari Muhammad Yamin, Mbak. Muhammad Wah, ini bagus. Muhammad Yamin, Zaza menjawabnya. Nah, Muhammad Yamin ini 3 orang ini adalah peletak dasar ya, tokoh-tokoh di balik yang berpikir, yang mengutarakan, yang bertukar pikiran, yang berdebat ya. Jadi debat itu bukan berarti negatif ya. Debat itu adalah bertukar pikiran gitu. Tapi selesai debat kita temenan lagi gitu. Mereka sering sekali berdebat tentang dasar negara. Jadi Pancasila merupakan sebuah pemikiran yang lahir dari 3 kepala tokoh bangsa ini ya. Di balik ini juga banyak lagi tokoh-tokoh lain yang support gitu ya. Ada, karena itulah konteks Indonesia sebagai negara yang gotong royong. Nah, misalnya Supomo ya, Dr. Supomo ini banyak sekali yang nggak tahu ya kalau Dr. Supomo ini kabar hapus deh, agak kurang nyaman. Banyak sekali yang tidak tahu Dr. Supomo adalah seorang menteri kehakiman pertama. Nah, dia juga belajar di Belanda, dia lulusan sekolah tinggi hukum. Bayangkan di tahun seperti itu, di tahun kita sedang dijajah oleh Belanda, ya, oleh Jepang, kemudian ada anak Indonesia yang bisa sekolah sampai di Belanda. Soekarno adalah lulusan dari sekolah teknik, ya, sekolah teknik, sekolah tinggi teknik, atau yang sekarang namanya, ada yang tahu nggak? Namanya sangat terkenal dan sangat diincar, ya. Universitas ini sangat diincar oleh UGM, belum tepat. Teknik. ITB, Hara benar, ITB, Hara, ITB, Institut Teknologi Bandung. Mamaku dulu kuliah di situ. Oh, arsitek dong? Enggak. Oh, enggak. Berarti lulusan ITB ya? Oh, ini sekolah universitasnya, kampusnya sama kayak Bung Karno nih. Nah, Bung Karno ini punya karismatik yang luar biasa, ya. Kalau Hara kan cantik yang luar biasa ya. Ya. Nah, kalau Muhammad Yamin ini adalah seorang yang sangat keras ya. Dia orang Sumatera yang sangat keras dan dia sangat cinta terhadap negara Republik Indonesia sehingga dia punya pengalaman banyak sekali. Dia menjadi konsultan konferensi meja bundar. Jadi waktu konferensi meja bundar kan ada yang berangkat tuh ke sana, yaitu salah satunya Mama Kata kan, ya, di mana Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia ya setelah perang revolusi. Nah, Muhammad Yamin adalah konsultannya di balik layarnya gitu. Kemudian setelah itu dia diangkat jadi Menteri Pendidikan dan Penerangan. Jadi dia adalah pernah jadi Menteri Pendidikan. Nah, orang-orang hebat ya yang di tahun segitu udah bisa keluar negeri, bisa berbahasa Belanda, mereka punya wawasan yang global gitu. Mereka membayangkan negeri Indonesia itu bisa bertahan lama dan menjadi pemimpin di Asia bahkan di dunia. Harapan mereka seperti itu untuk anak cucu mereka. Nah, kita sekarang yang menikmati kemerdekaan ini harus ngapain? Gitu pertanyaannya. Mereka adalah generasi emas 1945 yang udah 76 tahun, hampir 77 tahun ke belakang ya. Nah, sekarang kita harus ngapain? Ini kita harus pertanyakan ya. Nah, ini adalah foto-foto yang Pak Bara udah minta izin ya, jadi aman dari Undang-Undang ITE. Jadi udah minta izin foto-foto ini Pak Bara pinjem ya untuk presentasi hari ini. Ini adalah orang-orang ya, anak-anak generasi emas 2045.
Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang merasa nggak ini foto siapa nih ya? Ini ada Kak Damar di kelas 8, ada Kak Olaf di kelas 9, sorry di kelas 9 semua ya. Davi, ada Kak Damar ya, ada Pisto, ada Kak Dendi ya. Ini kemarin kita sempat PJ melaksanakan proyek bersama pelajaran ya dengan pentas malam kesenian. Nah ini adalah generasi emas yang nanti akan memimpin. Kenapa Pak Bara katakan generasi emas 2045? Karena di 2045 usia Indonesia berumur 100 tahun. 100 tahun. 100 buat apa? Jadi usia 100 tahun ini adalah kategorinya emas, angka emas gitu. Sehingga harus menelurkan generasi-generasi emas. Yang seperti apa generasi emas itu? Nah, sesuai dengan sensus penduduk juga ya, 2020 kemarin, ternyata penduduk Indonesia rata-rata didominasi atau paling banyak adalah kalangan milenial. Artinya usia-usia 17 tahun sampai 25 tahun. Nah, sehingga ini merupakan kesempatan buat Indonesia menjadi pemimpin negara yang memimpin perubahan di Asia bahkan di dunia. Oke, kita lanjut. Pelajar Pancasila, melalui apa sih? Melalui pelajar Pancasila. Jadi ini sebetulnya materinya kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalian belajar ini tuh kalian dilindungi undang-undang. Tahu nggak undang-undang berapa? Nah ini mungkin yang belum tahu, saya mah belajar kan disuruh mama ke sekolah, dibayarin ya, terus dapat materi dari guru gitu. Padahal di seluruh dunia ada satu undang-undang yang pasti melindungi pelajar-pelajar, orang tua murid, guru, ya, namanya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jadi dalam undang-undang ini yang lebih digarisbawahi adalah pelajar sepanjang hayat. Jadi kita sebagai manusia Indonesia tuh menjadi pelajar sepanjang hayat. Artinya apa? Kita sebagai manusia jangan berhenti belajar. Gitu. Kan dalam agama juga dikatakan ya, kata sabda Nabi ya, untuk yang Islam, belajar, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kenapa Cina? Nah itu kan perlu dipertanyakan ya. Nah pelajar Pancasila punya 6 profil, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, poin-poin ini nanti akan Pak Bara jelaskan, tapi kita akan putarkan video dulu ya Bu Ana, kenapa Pancasila? Gitu. Kenapa Pancasila? Oke, kita putarkan video dulu Bu Ana, boleh saya stop screen-nya. Pancasila? Buat apa kau mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, itu ya video pendek ya. Kenapa harus Pancasila sih? Karena Pancasila itu lengkap, komplit banget ya. Melindungi kita sebagai kaum umat beragama ya, melindungi kita sebagai masyarakat, bahkan tidak memandang kelas atau status sosial. Kita semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk hidup dalam bernegara, hidup sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan ya.
dan tentu manusia dengan alam. Jangan dilupakan manusia dengan alam, lingkungan. Oke, yang pertama akan masuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada dialog. Ini ada yang tahu pasti banyak yang tahu lah ini ya. Dia adalah influencer ternama ya, selebgram gitu ya. Populer dengan kata yang disebutnya dia ada akhlak gitu kan. Terus ini ada Dandi nih. Kok ngegas? Emang kamu ngerti apa itu akhlak? Nah, giliran ditanya gitu dia nggak ngerti ya, gitu. Padahal kehidupan di dalam dunia entertain ya itu banyak sekali yang sebetulnya tidak mencerminkan gitu ya. Ada kok, tapi ada juga influencer, selebgram yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan akhlak yang baik gitu ya. Nah, akhlak ini terbagi atas 5. Pertama, akhlak beragama, akhlak secara pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, serta akhlak kepada bernegara. Di mana akhlak ini merupakan sebuah pondasi utama sebagai pelajar Pancasila. Kenapa? Karena akan mempengaruhi sifat atau profil-profil yang lain di dalam diri kita. Nah, karena di sini Dadi nanya, apa sih akhlak itu? Kita ajak ngobrol guru agama. Nah, ini kebetulan baru bergabung Pak Ahmad Dahlan ya. Pak Dahlan, selamat pagi Pak Dahlan. Selamat pagi Pak Bara. Nah, ini buat yang belum masuk ke kelasnya, Pak Dahlan adalah guru agama Islam SMP Pengunan Jaya yang akan mengajar kalian di tahun 2020. Nah, Pak Dahlan, akhlak itu sebenarnya dalam agama itu artinya apa sih daripada saya nanti salah ya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Bara. Saya capa dulu ke yang ada di sini semuanya ya. Oke, luar biasa. Nah, saya lihat kegiatan ini sempat, luar biasa. Stadium General. Ilmu yang banyak bakalan kita dapat di sini. Nah, di sini kita akan berbicara, tadi Pak Bara nanya, akhlak itu apa sih? Ketika kita berbicara tentang akhlak, tentunya kita akan berbicara tentang perilaku. Kalau kita akhlak sebenarnya itu serapan ya, bahasa serapan dari bahasa Arab, yang artinya atau yang dasarnya adalah hulukon. Hulukon itu artinya tingkah laku, kepribadian, atau juga boleh dikatakan jati diri, seperti itu. Nah, di dalam beragama itu diatur banget bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai seorang manusia itu bukan hanya kita berperilaku yang baik kepada sesama, tetapi juga kita diajarkan untuk berperilaku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa tuh? Beribadah. Salah satunya apa? Beribadah. Dengan cara kita beribadah sungguh-sungguh, nggak malas-malesan, itu adalah bentuk kita berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada perintah sholat, kita sholat. Ketika ada perintah puasa, kita puasa. Itu adalah bentuk dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Bara. Oke. Ya. Itu. Siap. Terima kasih Pak Bara. Oh, siap ya. Nah, mungkin masih ada hal-hal yang lain, misalnya akhlak kepada sesama atau akhlak kepada orang tua. Itu nanti mungkin di sesi berikutnya lah kita akan bahas. Iya, betul. Oke, Pak Dahlan, makasih ya. Nah, ini sambil berkenalan. Yang masih berkenalan ya. Berarti tadi akhlak berasal dari kata bahasa Arab ya, Pak Dahlan ya. Nah, ini artinya tingkah laku, perilaku terhadap kita di mana? Di agama, perilaku kita seperti apa? Di pribadi seperti apa? Perilaku kita sesama manusia, sesama teman ya, gimana gitu, sama kepada alam. Nah, misalnya buang sampah,
Apakah kita masih menggunakan plastik bernegara? Nanti kita bahas di profil selanjutnya. Nah, profil yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini menjadi yang kata kuncinya tadi ya, karena kan kita mau jadi global citizen ya kan. Global citizen itu apa nanti? Ada video menerangkan setelah ini. Nah, di mana di sini ada dialog nih ya. Saya asalnya dari Cirebon, kalau saya dari Boyolali. Wah, kalau gitu kita bentuk Jong Java aja. Kita bergabung dengan Jong Sumatera dan Jong Ambon. Kalian tahu pasti ini pada peristiwa apa? Peristiwa di tahun Sumpah Pemuda-Pemudi. Bagus ya, pengetahuan umumnya keren. Sejarah di 1928 kita itu sudah menyatakan diri sebagai nation, ya, sebagai sebuah bangsa, namanya bangsa Indonesia. Nah, berbahasa satu, bertanah air satu, ya, dan sebagai bangsa Indonesia kita sudah tidak lagi memecah atau terpecah-pecah belah sebagai saya orang Jawa, saya orang Sumatera gitu. Kita adalah bangsa Indonesia. Sukunya atau budayanya ya dari masing-masing wilayah gitu. Nah, bayangkan kalau pada masa tersebut kita tidak sepakat sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa. Mungkin kita akan merdekanya nggak 1945, mungkin aja tahun 2021 gitu ya. Untung pada masa tersebut ada orang-orang yang tercerahkan ini ya, ada tokoh-tokoh bangsa yang tercerahkan pikirannya, tidak egois ya. Mereka mau menghargai budaya, mengenal budaya lain ya, bisa merefleksikan diri, dan yang penting adalah tanggung jawab gitu. Nah, ditambah lagi sekarang kita sudah berinteraksi dengan dunia, bukan hanya Indonesia, tapi dunia ya, dengan bangsa lain. Udah banyak aplikasi, udah banyak sosial media ya yang kita gunakan. Di sini Pak Bara yakin sih, hampir semua pasti menggunakan sosial media ya. Oke, sekarang Zoom aja kan kita bisa sosial media. Kita bisa berinteraksi dengan orang yang jauh sekalipun, di negeri manapun. Nah, otomatis kita harus apa? Harus punya sebuah rasa yang menghargai antar bangsa lain juga, bukan hanya antar suku lagi berarti sekarang. Berarti antar bangsa juga sudah harus bisa kita hargai dan saling kenal mengenal, mau mengenal. Tapi tidak berarti kita habis itu, wah kita suka Korea nih, wah kita Korea habis lah pokoknya, gitu ya. Terus ini mah jelek, wayang gitu kan. Bukan berarti seperti itu. Ya, justru kita harus menciptakan sebuah kreativitas. Nah, nanti ada di sikap pelajar Pancasila yang terakhir. Kreativitas yang kita bisa meniru, kita bisa melihat, memodifikasi ya dengan budaya kita, dengan menyandingkan budaya luar. Jadi sekarang itu bukan lagi zamannya berdaya saing. Sekarang itu zamannya berdaya sanding atau kolaborasi. Oke, kita lihat video tentang apa itu berkebinekaan global ya, Bu Ana. What is global citizenship education? The world is getting closer than ever. But in the world, problems like conflicts, poverty, inequality, and environmental destruction are becoming more serious. Is this the world we want? No. We want a more peaceful, just, and sustainable society. Who can make this possible? We can. And when? Now. We are citizens of the world, and we need to foster global citizenship to create the world we want. Then who is a global citizen? A person who travels abroad, or who can speak foreign languages, or who helps poor countries? Global citizens are those who respect the values of justice, equality, and diversity, and take actions to bring changes. Global citizenship education is for you, me, and all of us. And it is an education for everyone's more just and peaceful future. Ya,
itu ya video mengenai apa itu global citizen. Jadi global citizen itu untuk kamu ya, untuk saya dan untuk kita gitu ya. Bukan hanya di negeri atau sesama bangsa Indonesia, tapi juga dengan bangsa lain. Berbicara tentang apa? Banyak sekali masalah-masalah di dunia yang perlu kita minimal kita peka, minimal kita peduli. Kita mungkin masih SMP ya, kali apa kelas 7, kelas 8 ya, mungkin belum berpikir sampai action gitu ya. Tidak apa-apa. Kelas 9 mungkin sudah bisa berpikir dengan action, dengan karya apa. Nah, nanti kan kita bahas. Nah, permasalahan isu global yang sering menjadi sebuah pembicaraan, sebuah perhatian publik, perhatian orang-orang di dunia, antara lain adalah, lihat nih, ada foto satu ya, di mana di sini ada anak mengantri di masa pandemi ini, apalagi ya isu global ya. Jadi pandemi ini isu global, tapi di balik pandemi ada kemiskinan, ada kelaparan, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya karena pandemi, karena PPKM. Kemudian yang gambar kedua, ada kesetaraan antara gender dan pekerja. Ya, di dunia masih banyak orang yang berpikir perempuan tidak bisa bekerja seperti laki-laki, atau ketidakadilan di pekerja. Ini masih banyak sekali. Pasti apalagi kalian ya para perempuan, kan kita sudah punya tokoh emansipasi wanita. Ya, di tahun 1900-an. Siapakah dia? Ada yang tahu tokoh emansipasi wanita? Habis gelap terbitlah terang. R.A. Kartini. R.A. Kartini ya. Raden Ajeng Kartini, betul Zaza. Yang mempelopori ya bahwa perempuan itu harus bersekolah. Gitu. Nah, kalian para perempuan yang sekarang bersekolah, beruntung. Dulu ada R.A. Kartini, ya. Kalau enggak, mungkin masih bisa di dapur ya. Hanya, jadi katanya dulu orang-orang Jawa terutama itu hanya perempuan itu ada dipingit, masa dipingitnya gitu, dan pernikahan di usia dini ya, di usia dini. Tapi sekarang kita semakin modern ya, sudah banyak kalian sudah bersekolah, sudah bisa berpikir merdeka, bekerja juga gitu ya, tapi tanpa juga melepas atau memprioritaskan tetap ya keluarga. Nah, yang ketiga isunya adalah masalah lingkungan, sampah plastik, kebakaran hutan. Pasti kalian juga sering melihat atau lihat sosial media, ada ikan paus, isinya perutnya plastik, sedotan ya, terdampar di suatu pantai. Nah, ini adalah isu global, itu isu lingkungan ya, dalam isu lingkungan. Sebagai masyarakat global dan pelajar Pancasila yang berakhlak, kita balik lagi nih ke yang berakhlak tadi. Kita perlu melakukan satu tindakan yang memiliki dampak perubahan seminim-minimnya dari kita sendiri. Oke, nah sekarang Pembara akan coba melakukan sebuah survei, ya, sedikit kuis ya. Nah, ini kuisnya bersifat, jadi dari yang presentasi tadi, akan menggunakan Mentimeter, akan di kolom chat. Nah, ini adalah linknya. Kita akan sedikit survei. Ini kan banyak ya, korupsi, terus itu isu global itu banyak, ada korupsi, ada perang ya, saudara-saudara kita yang berada di negeri atau Timur Tengah ya, yang sedang mengalami selalu ada penyerangan di Israel, itu juga suatu isu global. Artinya dunia belum baik-baik saja, teman-teman, gitu ya, anak-anak. Jadi dunia itu belum baik-baik saja, masih ada isu-isu global. Nah, ini kita sebagai pelajar Pancasila, sebagai sekalipun kita anak SMP, tapi ada satu hal kecil pasti yang bisa kita lakukan dengan ini. Nah, apa isu global yang menarik perhatian kamu? Di sini Pak Bara mau survei. Sudah bisa Mentimeternya?
Ini harus atau Ya. apa aja Pak? Ini sudah 2, apa? Boleh. Apa yang menurut kamu, apa yang menarik pokoknya? Yang paling menarik, mungkin ada yang menarik kedua. Ya. Oke, kemalasan. Wah, ini yang menarik. Kemalasan isu global. Ya, apapun. Ini yang menyangkut satu dunia atau Ya, satu dunia. Isu global. Namanya kan isu global ya. Jadi apa sih yang kadang-kadang kan kamu buka mungkin berita online atau lihat TV, televisi. Wah, memburu hewan langka, asap kendaraan atau ini ya, wah itu corona, pandemi. Kita kan lihat yang paling besar berarti adalah yang paling banyak di perang ada perang cukup besar, rasisme, masalah lingkungan, global warming, ini luar biasa. Kelihatan ya sharingnya ya. COVID, masih korupsi sedikit, hewan langka, gender equality, oke. Pemerintah nggak benar. Wah, ada yang punya dapat isu itu ya. Nanti kita akan bahas tentang hoax. Oke, ini adalah rasisme paling tengah ya, korupsi luar biasa, lebih besar, masalah lingkungan, kurangnya keadilan, kuliner, oke. Ada yang nggak jauh kuliner. Inggris kenapa tuh? COVID, global, sementara paling besar global warming, rasisme, korupsi, perang, pandemi. Nah, ini berarti kalian memahami ya isu global ya, konflik, ada yang kecil itu ya, konflik berarti perang maksudnya. Apapun yang ada di kepala kalian ya, isu global yang sering kalian tengok, sering kalian lirik, wah ini kok menarik ya gitu ya. LGBT, oke, sampah plastik, human right, atau hak asasi manusia, kemalasan sedikit, Palestina diserang, korupsi bansos, oh berarti ada yang menyimak berita itu ya, membakar hutan, bencana alam, pelecehan seksual. Nah ini kemarin juga dapat materi dari Bu Kiki ya tentang organ tubuh, serta ini nyambung gitu ya, bahwa kalian terutama wanita maupun laki-laki ya harus bisa menjaga tubuh supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual, gender equality ya. Oke, paling besar nih COVID, rasisme, global warming. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih, masalah lingkungan ya. Oke, ini bisa menjadi satu survei yang sering dibaca oleh kalian. Narkoba ada sih sedikit ya, kecil. Hoax kecil juga. Kita akan lihat. Pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang pernah kamu lakukan untuk merubahnya? Nah, misalnya tadi COVID, untuk minimal kamu mengurangi, apa yang kamu lakukan? Atau masalah lingkungan, global warming, apa yang kamu lakukan minimal? Hal sekecil apapun, nggak tahu, cuma liatin kuliner. Menanam lebih banyak nasi, pakai masker dan berdoa, ikhtiar sekali ya. Nggak tahu, tetap di rumah, bingung ya. Yang nggak tahu ini bingung kali mau melakukan. Mengedukasi, melakukan pencegahan dan doa. Biasa ini udah berakal. Tetap di rumah, stay at home, mengikuti peraturan yang dibuat, ekosistem, toleransi dan menghargai umat beragama. Nah, ini ada speak up. Speak up tuh bagus ya. Kalau nggak speak up, kita nggak bisa menginfluence hal baik. Jadi kalau influence tuh hal-hal baik ya. Jaga kesopanan, memakai masker, spread hashtag, itu bisa dilakukan. Gunakan sosial media dengan smart ya. Karena namanya aja smartphone ya. Harus digunakan dengan smart. Menyumbang uang, wah ini menarik nih. Jadi orang-orang yang memiliki isu global itu bukan berarti orang yang sering traveling, menggunakan bahasa Inggris ya, bukan yang sering donasi juga, bukan berarti itu tidak baik ya, bukan. Tapi yang namanya global citizenship itu peka terhadap kepedulian isu-isu
yang menyangkut umat manusia secara seluruh dunia. Ikuti prokes, teman, tidak membedakan, dan oke, ini seru sekali. Respect others. Stay at home. Nah, ini banyak COVID ya, karena tadi karena COVID. Tetap di rumah dan mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pemakaian kendaraan yang menghasilkan asap. Tahu. Ini nggak ada yang lingkungan, misalnya kayak Pak Bara itu dari semenjak di PJ karena diajarin sustainable eco development ya, mengajar di PJ. Jadi Pak Bara selalu bawa tumbler, jarang menggunakan atau membeli minuman plastik. Nggak kelihatan ya tumbler ini. Gitu. Ini kan juga salah satu hal kecil yang bisa kita sumbangkan ya sebagai pelajar Pancasila lagi, balik lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini menghemat pemakaian listrik, stay at home, donasi. Oke, pasti nggak usah macam-macam itu apa ya maksudnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini jangan korupsi debat. Seru sih ini, nanti kan Pak Bara lihat lah hasilnya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya semua ya. That's good. Oke, kita lanjut. Tadi kita belajar, sekarang sudah memahami ya apa sih global citizenship itu, apa hubungannya dengan Pancasila. Simple tapi tidak semudah itu gitu, karena tadi masih banyak yang nggak tahu, nggak usah macam-macam, nggak urus lah gitu. Itu belum tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu tindakan sekecil apapun, seminim apapun ya. Oke, gotong royong adalah sikap profil pelajar Pancasila yang ketiga, di mana tadi Pak Bara sudah sempat singgung ya, ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi gitu. Jadi hari ini tuh udah nggak zaman lah berdaya saing ya, atau saingan gitu, udah nggak zaman gitu. Kalau kompetisi beda ya, saingan sama kompetisi beda. Kalau saingan tuh lebih banyak didasari oleh ego, bener nggak Pak Adit ini secara psikologi? Sedangkan kalau kompetisi kan dia lebih ke sehat ya. Iya. Nah, kita jadi di sini ada dialog nih, ada dialog. Kita berdua mau mencalonkan nih jadi ketua OSIS. Nah, karena kan nanti akan ada pencalonan ketua OSIS baru nih dan wakil ketua OSIS. Nah, kalau gitu kita kolaborasi gitu. Oh, kebetulan nih aku punya ide nih untuk membuat program OSIS. Ini bisa dilakukan di SMP Pembangunan Jaya. Bisa kalian dilakukan di sekolah gitu. Kalau di lingkungan rumah kalian bisa ngapain? Kalian bisa nanti kalau sudah umur 17 ya, ada yang namanya Karang Taruna gitu ya. Tapi kalau di usia SMP juga ada namanya Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI. Kalian bisa cari, ikuti sosial media yang websitenya, gimana cara daftarnya ya. Banyak hal-hal yang sehari ini bisa kita lakukan dari jarak jauh tanpa berkerumun ya. Kita support hanya like saja, atau mungkin kita sering dapat yang namanya link change.org atau kitabisa.com ya. Kita bisa melakukan gotong royong di sana juga gitu. Contohnya apa yang dilakukan oleh video gotong royong yang dilakukan oleh pelajar Pancasila ini. Silakan Bu Ana minta tolong. Pagi Bu Harmini, laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto ibu? Pagi ibu. Tolong ya. Mas, tolong ya Mas ya. Terima kasih. Nah, itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh pemuda ya, yang posisinya dia sudah mengenyam perkuliahan lah, ada yang kuliah di jurusan desain,
ada yang kuliah di jurusan ekonomi mungkin ya, membantu sebuah warung yang kondisinya reot, sepi gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh. Nah kalau kalian bisa lakukan itu gunakan di OSIS. Banyak kok kegiatan-kegiatan OSIS dan SMP Bangun Jaya yang sifatnya gotong royong ya. Nanti akan panjang lebar dijelaskan oleh Bu Kiki. Oke. Mandiri. Nah, ini adalah sifat pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang keempat. Ya, kemarin sempat disinggung di karakter buildingnya Pak Adit tentang mandiri. Mandiri itu apa sih? Gitu ya, sudah dijelaskan. Tapi dalam profil pelajar Pancasila ini, mandiri itu kompleks, lebih luas, di mana ada kesadaran diri dengan situasi yang dihadapi. Nah, ini kalau Pak Bara artikan dulu, mungkin yang kelas 8 dan 9, ada 7 habit, ya. Ini sebenarnya nyambung banget sama 7 habit, di mana kita harus bisa memprioritaskan sesuatu, ya. Kita harus bisa berpikir sejenak, misalnya kita harus bisa berpikir menang, ya, think win-win, kemudian proaktif yang paling penting, ya, dan kita berpikir tentang tujuan akhir kita tuh apa, ya, itu mandiri gitu. At least ketika kalian punya keasikan bermain game, ya, ketika kalian punya keasikan untuk shopping atau apapun ya yang memuaskan hasrat diri kalian, tapi jangan lupa kita punya yang namanya satu tanggung jawab. Nah ini kadang-kadang dalam mandiri ini kita tidak lupa ya, kita lupa akan tanggung jawab itu. Makanya di sini harus regulasi diri yang kedua, gitu ya. Kita harus punya aturan diri. Kalau perlu kita bikin jadwal dari Senin sampai Minggu, kita mau ngapain aja, gitu ya, dari pagi bangun pagi sampai tidur lagi, gitu. Nah, kita akan simak video berikut ini yang merupakan contoh dari sifat mandiri profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana Anda memimpin perusahaan yang besar di usia yang muda? Koneksi mungkin? Atau apa rahasianya? Gue belajar dulu ya, besok ujian fisika. Ya, begini nih, anak pintar teladan. Carmuk sama Bu Guru ya? Lanjut main dong. Duluan ya. Dia Puki. Kursus online. Pelajaran dari dosen cukup kali. Dav, sini. Dari dulu, saya selalu belajar sendiri sebanyak mungkin. Dari semua sumber ilmu yang ada. Ya, itu adalah kisah kesuksesan seseorang yang tadi ya, yang bangun warungnya Bu Arni, di mana masa sekolahnya dulu dia sering banyak terdistract sama temannya main game, tapi secara dia punya prinsip gitu. Prinsipnya adalah ya saya punya tanggung jawab gitu. Dan prinsip yang kedua tadi kalau dilihat selalu belajar gitu. Itu adalah profil paling utama ya pelajar sepanjang hayat. Jangan puas sama apa yang diberikan guru, sama apa yang diberikan dosen tadi kan gitu ya. Latih skill-skill lain di luar itu gitu. Sekarang banyak banget skill-skill yang bisa dilatih dengan nonton YouTube gitu ya. Kemudian jangan hanya nonton YouTube, nanti jatuhnya sesat ya. Maksudnya tidak ada pelampiasan gitu. Harus belajar ke yang ahlinya gitu ya. Jadi harus memang ada komunikasi dengan ahlinya. Misalnya kalian mau belajar apa nih? Mau belajar fotografi atau menulis misalnya. Ya habis lihat YouTube, diskusikan sama yang ahli. Ya, misalnya ada guru yang ahli di fotografi, ada yang ahli menulis ya. Nah itu bisa. Mau hobi apapun, traveling ya. Mau memasak bisa ya gitu. Jadi kita bisa melakukan sebuah eksplorasi. Nah itu yang disebut mandiri. Tidak hanya soal makan sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri, bukan itu ya. Jadi mandiri itu
melakukan segala sesuatu hal yang berdasarkan kesadaran diri, ya, serta mempunyai regulasi dan bisa mengeksplorasi lebih jauh. Nah, profil pelajar Pancasila yang kelima, ini yang hampir mau habis ya, bernalar kritis. Tentu kita selalu melihat ya sosial media ataupun TV ataupun hal-hal yang berkaitan dengan informasi itu memiliki berita-berita hoax. Nah, ini di mana profil pelajar Pancasila melatih kalian untuk bisa memperoleh dan memproses informasi. Jadi menelaah dulu. Jadi kalau dapat informasi itu jangan langsung percaya. Telaah dulu, ya. Kalau bisa cari sumber lain, bener nggak sih? Gitu kan. Nah, contohnya ini ada berita viral nih, ya, di TikTok, yang main TikTok, ya, di Instagram, yang main Instagram pasti pernah lihat ada tambal ban online, ditegur sama Satpol PP, Pak, semua tambal online, semua online Pak, nggak boleh ini. Ternyata video tersebut dipotong gitu ya. Padahal Satpol PP menjelaskan ketika lewat, ya Pak, semua kalau makanan online gitu. Tapi di sini dipotong sehingga menjadi tambal ban online. Mana bisa tambal ban online ya gitu ya. Akhirnya jadi rame di dunia netizen gitu ya. Nah, inilah bedanya netizen dengan citizen ya. Kalau citizen itu smart. Nah, kalau netizen yang penting komen aja dulu, jempolnya berbahaya ya. Kemudian PPKM darurat diperpanjang hingga 17 Agustus, ini juga hoax ya. Pernyataan ini di mana kita harus menganalisis, mengevaluasi, kemudian kita merefleksikan diri gitu ya. Sehingga kita akan menjadi bisa membuat keputusan gitu. Apakah kita harus ikut berkomentar, apakah kita harus melakukan sesuatu ya, dan sebagainya. Oke. Ini adalah profil yang keenam ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang kelima ini bernalar kritis, berarti pelajar Pancasila anti hoax. Oke, jadi kalian anak SMP Panggung Jaya sudah dapat materi pelajaran Pancasila, harus bisa memilah berita, jangan termakan hoax. Seperti isu global yang tadi disampaikan. Nah, ini kreatif ya, pasti pelajar Pancasila itu harus kreatif, harus bisa memodifikasi dan memanfaatkan sesuatu yang sedang tren gitu ya, dan berdampak. Contoh, menghasilkan gagasan yang orisinal dan karya-karya dari tindakan yang orisinal. Ini ada satu contoh di masa pandemi, kelas 9 yang kemarin baru lulus melakukan ujian karya tulis. Mereka menulis karya tulis. Itu adalah bagian dari kreativitas ya. Karena kan harus mencari tema, menulis latar belakang dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya yang pengen Pak Bara masuk di sini. Ada student company juga merupakan satu proses kreatif di SMP Panggung Jaya itu yang banyak diajarkan di sekolah inilah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang kalian sudah mengetahui profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila. Dari bertakwa, berkebinekaan global ya, sampai kemudian juga tadi yang ketiga ada yang tahu, ada yang ingat? Yang ketiga apa tadi? Ayo, yang ketiga. Royong, mandiri, ya, mandiri, bernalar kritis dan kreatif kuncinya. Oke. Dan terakhir, ini ada kata-kata dari presiden pertama kita, katanya perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini pada Hari Pahlawan 10 November 1961 beliau berkata seperti itu. Nah, masa kita lawan bangsa sendiri sih? Maksudnya bukan berarti kita sesama-sama orang Indonesia berantem ya, bukan. Tapi melawannya adalah itu tadi, dengan hoax ya, dengan kemalasan, dengan perilaku yang tidak berakhlak dan sebagainya. Jadi katanya Olaf sama Davi ini jangan khawatir Bu, kita kan pelajar Pancasila. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Bara sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Bara kembalikan kepada moderator Bu Rahma.
Ya, ya. Sekarang ya, Bu Rama, ya, masih ada. Atau Bu Ana? Sepertinya Bu Rama ada kendala dalam jaringan Pak Bara. Jaringan, ya. Ya. Nah mungkin kita buka kesempatan untuk tanya jawab ya Pak Bara ya, untuk anak-anak yang mau bertanya mengenai apa yang terkait dengan apa yang sudah Pak Bara sampaikan. Silakan anak-anak pelajar Pancasila. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, Pak saya sudah melakukan ini. Ya silakan anak-anakku. Apakah kalian sudah merasa sebagai pelajar Pancasila yang tadi udah gotong royong, mandiri, berakhlak mulia? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini kepada narasumber kita, Bapak Bara? Silahkan. Aku ada pertanyaan, Bu. Boleh Hedi. Boleh. Silakan. Talia, panggilannya Talia atau Hedi? Hedi, oke. Apa yang harus kita lakuin biar orang-orang bisa demo opini kita? Kayak kita harus gimana tata bahasanya dan sebagainya. Oke, pertanyaan bagus. Sekaligus berat juga nih. Ya, ini fungsi dari kita belajar ya. Kenapa? Nah, ini pertanyaan unik sekali lagi nih. Pak Bara kalau ditanya tuh nanya balik. Kamu tahu nggak alasan kamu belajar bahasa Indonesia? Kamu kan orang Indonesia ya, Hedi ya? Orang Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SD sampai SMA. Nanti kuliah. Bu Ana dulu jurusan matematika ada bahasa Indonesia nggak Bu Ana? Tidak ada Pak. Mata kuliah bahasa Indonesia masa nggak ada Bu Ana? Mata kuliah bahasa Indonesia ada? Ada ya? Ada. Ada. Sampai lupa. Karena sudah baik sekali Pak Bara bahasa Indonesia. Oh iya, sudah baik ya. Nah, sampai kuliah kamu akan belajar bahasa Indonesia. Coba bayangin orang Indonesia suruh belajar bahasa Indonesia belasan tahun. Kenapa? Ternyata menurut survei bahasa Indonesia adalah bahasa tersulit nomor 2 setelah Mandarin. Oke. Nah, ini merupakan sebuah bisa kita hubungkan dengan tadi kamu tata bahasa. Artinya selama ini mungkin kita tidak mengenal bahasa Indonesia atau keseharian kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan formal selalu ya. Pasti kan di rumah nggak mungkin lah formal gitu kan. Makanya mungkin ada yang pakai bahasa Inggris di rumahnya, ada yang pakai bahasa Jawa. Nah, ini adalah upaya dari pendidikan sekali lagi ya. Jadi untuk bisa mematangkan kita dalam bisa diterima bahasanya dimanapun kita berada. Seperti sekarang nih Pak Bara tuh bukan lancar-lancar aja ngomongnya. Sebenarnya Pak Bara gugup gitu ya. Cuman karena proses pendidikan, nah balik lagi. Jadi apa yang dilakukan, pertanyaan ini apa yang dilakukan harus kita lakukan agar pendapat kita diterima. Pertama adalah kita belajar dulu bahasa komunikasi, gitu. Komunikasi yang supaya kira-kira dia orangnya gimana ya. Nah nanti baru kita belajar psikologisnya dia. Oh dia kalau dibilangin langsung jangan, dia pasti menolak, gitu ya. Oh, berarti harus dicontohin. Nah itu. Jadi secara bahasa, gestur, ya itu akan mempengaruhi kita agar opini kita didengar, ya omongan kita didengar. Gitu Hedi. Dan itu dalam proses pendidikan dari kamu SD, SMP, SMA nanti akan kamu dapatkan sendiri. Gitu. Hedi keren, berarti udah visioner. Aku ada satu pertanyaan. Boleh? Oke, boleh. Kan orang-orang Indonesia menjunjung tinggi Pancasila pasti mereka bilang. Yeah. Orang Indonesia itu menghormati semua orang namun gimana. Tapi pendapat Bapak soal beberapa orang Indonesia yang bilang gitu tapi tidak bisa nge-treat seseorang seperti sama manusia gimana? Orang-orang yang bagian dari LGBTQ+, atau orang-orang yang perempuan atau laki-laki. Nah,
mengalami pelecehan seksual, tapi orang-orang masih payah atau mendiskriminasikan mereka. Itu gimana pendapat Bapak? Wah, itu pertanyaan bagus banget Keras sih. sekali Pak Bara. Hedi berarti ini sangat siap menjadi global citizenship. Ya, kamu betul. Pancasila adalah ideologi yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Dan hanya Indonesia yang memiliki ideologi tersebut. Yang lain ada demokrasi, ada komunisme, ada liberalisme, dan sebagainya. Sedangkan kita tidak mengikuti itu. Justru kita menaruh semua ideologi itu dalam satu wadah namanya Pancasila. Dan kita cocokkan dalam budaya Indonesia, Nusantara, gitu, dengan sejarahnya. Itulah hebatnya Muhammad Yamin. Makanya Muhammad Yamin waktu jadi Menteri Pendidikan, ya, dia masukin semua unsur sejarah ke dalam semua mata pelajaran. Misalnya ngajar fisika nih, jangan ajarin teorinya dulu, ajarin dulu tokohnya. Siapa yang menemukan teori Archimedes misalnya seperti itu. Itu pada masa Muhammad Yamin. Nah, menurut Pak Bara, ini menurut Pak Bara ya, pendapat opini Pak Bara, Hedi. Banyak orang yang tidak belajar terhadap sejarah. Banyak orang yang menganggap ya udah masa lalu gitu ya. Itu padahal bangsa kita dulu adalah bangsa yang sangat besar gitu. Sehingga secara memaknai falsafah Pancasila tadi mereka belum dapat. Jadi mereka hanya berangkat ke sekolah, dengerin gurunya, ya udah gitu. Oh, Pancasila ya udah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua bla bla bla, tiga bla bla bla. Udah gitu. Tapi tidak memaknai, tidak masuk ke dalam sanubari mereka gitu. Nah, inilah memang tugas dari para pendidik ya, para guru, tidak hanya guru, orang tua juga gitu ya. Untuk kalau di sekolah anaknya diajarkan oleh guru, lalu dimantapkan di rumah oleh orang tua gitu. Kalau dua-duanya udah dapat masih nggak puas, cari lagi, mandiri tadi, eksplorasi gitu ya. Nah, menurut Pak Bara, orang-orang yang tadi Hedi sebutkan belum bisa men-treat nilai-nilai Pancasila adalah orang-orang yang belum bisa memasukkan unsur-unsur akhlak karimah dalam Pancasila ya ke dalam sanubari mereka. Mungkin itu dari Pak Bara, Hedi. Bagus. Hal-hal kecil jangan lupa ya. Terima kasih sama-sama. Jangan lupa lakukan hal-hal kecil untuk perubahan. Siap Pak Bara ya, dan anak-anakku semua. Kita mulai dari hal yang kecil untuk suatu perubahan. Terima kasih Hedi, dan masih ada dari anak-anakku yang lain yang ingin bertanya? Ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Pak. Ya, Pak. Oh, silakan. Bagas ya kayaknya. Iya. Oke. Suaranya khas. Suaranya Bagas ya. Oh, Iya, iya, silakan Bagas. Ini kan kita udah sama Bapak sudah dijelaskan nih apa itu pelajar Pancasila. Nah, kalau misalnya di antara dari kita semua yang hadir ada yang nggak mendengarkan lalu dicerna dengan baik, tuh pendapat Bapak gimana? Waduh, kayaknya itu harus pakai survei form nanti ya. Penting kan materi pelajar Pancasila dan nanti itu. Kalau balik lagi ya, sebagai sebuah negara demokrasi, Bagas, ya kita bebas, kita memiliki satu asas yang namanya kebebasan. Tapi jangan lupa, tidak mendengarkan beberapa nggak apa-apa, tapi bukan berarti tidak mengikuti atau menanamkan nilai-nilai tersebut. Kenapa? Karena Pancasila balik lagi adalah dasar negara kita, panduan kita hidup untuk sebagai warga negara di dalam negara NKRI. Kalau nggak terima, ya bisa pilih mau pindah ke warga negaraan, kan gitu ya, kira-kira gitu. Jadi bukan kabarnya yang didengar, tapi lebih kepada Pancasilanya betul-betul dimaknai secara falsafah dengan perilaku-perilaku 6 tadi ya, untuk apa? Untuk menuju generasi emas gitu. Kenapa? Karena 2045 itu usia 100 tahun ya. Kalau Pak Bara sekarang umurnya 32 tahun besok nih, Agustus. Ditambah 2045 itu berapa tahun lagi ya? 24 tahun lagi Pak Bara udah 50-an. Udah 24. Iya,
24 kan, ditambah 24 tahun lagi, Pak Bara udah 56. Kalian sekarang umur 13, 14 ya. Ditambah 24 tahun, 30, itu usia yang sangat produktif. Pak Bara berharap kalian akan ada orang-orang yang menjadi pengganti Soekarno, pengganti Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo, atau bahkan Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, Bagas. Pendapat Pak Bara ya. Makasih Bagas, pertanyaannya bagus. Bagas. Masih adakah yang ingin ditanyakan dari anak-anakku yang lain? Mau nanya. Oke, silahkan. Tadi. Kan orang jahat itu banyak kan, alias kayak orang yang punya nafsu lah ya kan. Ya. Apa pemicu mereka bisa jadi orang kayak gitu? Oke. Kayaknya bagus banget sih. Bagus nih. Aurin ya? Salam kenal Aurin. Iya, aduh. Kamu dari SD mana? Dari PJ. PJ, oke. Wow. Anak-anak PJ. Coba dulu Pak Bara sekolah di PJ. Apa sih pemicu pemicu orang-orang bertindak jahat atau kriminal ya? Gitu ya Aurin ya. Ya, pertama ada satu, ini sebenarnya ada di Undang-Undang 2003 tadi ya, tentang sistem pendidikan nasional. Dijelaskan tujuan pendidikan itu adalah membangun manusia yang berakhlak, bermartabat, kreatif, mandiri, dan sebagainya tadi yang disebutkan ya. Sebetulnya jadi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya turunan dari undang-undang tadi, Sisdiknas, yang udah disusun tahun 2003 gitu, yang diperbaharui terakhir 2003 ya. Nah, Aurin, berarti secara simpel jawaban bahwa orang-orang yang melakukan tindak kriminal dan memiliki hasrat tadi adalah orang-orang yang tidak bisa atau belum bisa menyerap apa makna dari pendidikan. Itulah pentingnya kenapa kamu sekolah kelas 7, sekarang kelas 8, nanti kelas 9, kelas 10. Pak, kenapa sih di Indonesia belajarnya lama banget, sampai 12 tahun gitu ya, sampai kuliah ntar ada lagi Pak. Bukan itu tujuannya, bukan untuk kamu naik level, bukan hanya itu, tapi untuk kamu bersiap ya, bersiap menghadapi kehidupan masyarakat yang sangat luas, yang sangat kompleks, yang penuh mungkin dengan ancaman ya. Makanya pendidikan global citizen ini sebenarnya udah 10 tahun lalu di UNESCO tahu ya, badan salah satu badan di PBB ya, yang mengkampen global education ini, di mana tujuannya adalah untuk kesetaraan ya, terus kedamaian gitu. Kita pasti pengen sebagai makhluk bumi pengen jadi manusia yang cinta damai, benar nggak? Supaya apa? Supaya bumi ini bisa dihuni lebih lama gitu ya, nggak ada orang yang berpikir pengen ke Mars Pak gitu ya. Emang ada yang mau berpikir pengen ke Mars? ya, jadi kayak gitu Aurin. Jadi jawabannya adalah karena mereka belum bisa menanamkan pendidikan. Oke. Hanya anak-anak PJ dapat pendidikan ini harus memiliki rasa seperti tadi. Saya seperti mau itu, tanya Bara. Pak. Oh boleh sih. Masih ada yang bertanya nggak apa-apa kali Pak? Bara, satu pertanyaan lagi. Siap. Ya silakan, tadi yang mau bertanya bisa langsung ya, Dimitri silakan. Dimitri. Ya Pak, menurut Bapak Pancasila bisa diubah apa enggak Pak? Kalau enggak kenapa dan kalau bisa kenapa? Aduh, wah luar biasa ini pertanyaannya, sangat out of the box. Bisa dirubah atau enggak? Ini pendapat ya, berarti ya, bukan secara keilmuan ya, balik lagi, bukan secara keilmuan. Kalau secara keilmuan, Pak Bara bisa bilang secara dalam konteks sejarah atau historis, di tahun 1945 lahirnya Pancasila 1 Juni ya, merupakan suatu kesepakatan bersama yang dimana tadi sudah dijelaskan melalui pemikiran, melalui perdebatan, musyawarah ya, argumentasi yang jelas, di mana pada para founders kita, bapak pendiri bangsa kita sudah berpikir untuk ratusan tahun ke depan, Dimitri, bukan untuk setahun atau 5 tahun Pancasila itu. Makanya, dan kalian tahu nggak,
yang memicu, nah Dimitri deh, karena yang lain. Dimitri tahu nggak yang memicu mereka nih berpikir tentang dasar negara siapa? Kalau belajar peristiwa sekitar proklamasi pasti tahu. Paling nggak di SD kan udah ya. Tahu nggak Dimitri, siapa yang mendorong para tokoh ini untuk memikirkan dasar negara? Muda, Bu. Oh, muda? Nah, belum tepat. Yang mendorong mereka adalah orang Jepang. Yang pada saat itu posisinya Jepang sudah kalah dari Perang Pasifik, ya, lalu diminta untuk Soekarno bilang, pikirkan dulu kalau mau merdeka, gitu. Pikirkan dulu dasar negaranya. Lalu mereka berdiskusi itu berpikir, gitu, ya. Jadi orang Jepang pada saat itu yang katanya mau memerdekakan kita, tapi akhirnya kan para pemuda tadi yang disebut Dimitri tanggal 16 Agustus jadi sadar gitu. Kita nggak boleh dimerdekakan, nanti kita akan menjadi negara persemakmuran seperti negara tetangga-tetangga kita tuh, ya. Kalau kita kan negara yang memerdekakan diri, harkat berani tinggi, gitu, lebih merdeka. Oke, itu Dimitri. Jadi menurut Pak Bara tidak bisa dirubah, bukan tidak bisa dirubah, yang artinya ini sudah dipikirkan, Pancasila itu sudah dipikirkan untuk ratusan tahun. Jadi kalau mau dirubah jadi apa? Orang udah fleksibel banget, gitu. Oke, bagaimana Dimitri? Oke, Dimitri. Ya Bang, makasih Pak. Oke. Terima kasih Dimitri. Nah, untuk anak-anakku yang lainnya yang mungkin masih banyak pertanyaan yang pengen diajukan atau pengen didiskusikan dengan Pak Bara, bisa nanti didiskusikan, ditanyakan di kelas ya Pak Bara ya, atau mungkin bisa menghubungi Pak Bara secara siap. Nah, Pak Bara siap Di bawah ini ya. Untuk diskusi bersama kalian semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Bara hari ini, kalian semua makin siap ya menjadi global citizen yang bisa menerapkan pelajaran Pancasila, betul. Yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global ya. Supaya Indonesia bisa semakin maju, kemudian rukun semua masyarakat dan warganya, dan kalian tentunya para penerus bangsa generasi emas Indonesia semakin gemilang untuk memajukan Indonesia. Begitu ya Pak Bara? Generasi emas 2045. Ya, betul. Bu Ana ada video terakhir ya? Betul, untuk menutup sesi kali ini, Bu Ana akan menampilkan satu video terakhir, video penutup untuk penyemangat kita sebagai generasi pelajar Pancasila. Ini yang buat pemusik handal yang selalu memasukkan unsur Indonesia ke dalam karyanya. Saatnya meraih
Itu theme song Bu Ana, theme songnya pelajar Pancasila. Dan banyak di cover oleh siswa pelajar. Jadi di dalam pelajaran seni budaya nanti mungkin bisa di cover versi SMP PJ sebagai bisa sekali ya Pak Bara ya. Kemonan Jaya. Itu. Oke, terima kasih Pak Bara atas materi yang luar biasa hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya ya, tentunya anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, sebelum kita tutup, Bu Ana pengen membagikan satu link untuk kalian mengisi pesan dan kesan selama mengikuti sesi ini. Atau dari Pak Bara, ada sendiri Pak Bara? Dari Bu Ana aja. Oke, ya udah. Bu Ana kirimkan linknya di kolom chat ya. Oke, Bu Ana sudah kirimkan link Padlet untuk kalian bisa mengisi kesan dan pesan kalian selama mengikuti sesi bersama Pak Bara hari ini. Silahkan bisa diklik linknya, kemudian silahkan isi menurut apa yang kalian rasakan setelah mengikuti sesi bersama Pak Bara. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Boleh ditulis nama, boleh juga tidak. Wah, seru sekali Pak Bara mengikuti ini, sangat bermanfaat menurut mereka. Terima kasih anak-anak, semoga jadi bekal yang bermanfaat di masa depan ya. Mungkin nggak dirasakan secepat besok gitu, nggak mungkin. Tapi kita tadi ya, melakukan hal-hal kecil, ya, perubahan hal kecil. Wah, seru ya, Bu Ana ya. Wah, iya. Bermanfaat, seru, mendapatkan banyak ilmu. Mau lagi nggak gitu? Lagi nggak? Mungkin besok-besok kita bisa adakan sesi lagi bersama Pak Bara. Pasti akan lebih seru lagi membahas hal-hal yang lain. Itu tadi Eka Gustiwa. Itu beda. Iya, betul. Wah, kamu mengikuti Eka Gustiwa ya. Komposer handal. Oke, yang paling seru. Oke, siap. Ya, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Bara. Terima kasih Pak. Dan yang lain-lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. See you. Terima kasih Pak.